Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari tanggal 9 Mei 2023. Waktu begitu cepat, kemarin setengah 8, sekarang sudah tanggal 9. Biar hari kita melangkah berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita melangkah berjalan bersama Yesus, Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Aku ini jalan." Dan jalan Yesus akan membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran yang sempurna dari Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Sesuai dengan pujian saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian, "Pimpin aku ya Yesus." Sebab tanpa Yesus kita hancur, tanpa Yesus kita gagal. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita melangkah penuh dengan spekulasi. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bukan spekulasi, tapi melangkah dengan iman. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 7 saya mau baca, bahwa kita melangkah berjalan bukan apa yang kita lihat, tapi kita melangkah dan percaya. Percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya Yesus, perkara ajaib terjadi. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat itu melihat dunia. Tapi kalau percaya kepada surga, janji Tuhan yang kekal. Oleh itu mari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua persoalan langkah hidup kita, semua segala macam persoalan kita, ya pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Ya, sebab di dunia ini kita tidak tahu, punya kemampuan terbatas. Kita tidak berkuasa atas diri kita, ya. Nanti saya mau bacakan dalam Alkitab, ya. Kita sesungguhnya tidak berkuasa, ya, dalam kehidupan kita, tidak berkuasa apapun. Hanya Dia Yesus pengharapan kita satu-satunya. Pimpin aku Yesus, tuntun hidupku supaya aku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus ku akan gagal. Tanpa Yesus aku binasa. Tanpa Yesus aku tidak punya masa depan. Amin. Haleluya. Di luar Yesus aku kesasar. Di luar Yesus aku binasa. Tanpa Yesus aku tidak berarti apapun. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tetap di jalan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama Yesus ku hidup sukacita. Bersama Yesus ku hidup damai. Bersama Yesus aku punya masa depan yang penuh harapan. Bersama Yesus ku selamat. Bersama Yesus hidupku tenang. Bersama Yesus aku pasti naik ke surga. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Amin. Haleluya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan.
Amin, haleluya. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa, tapi berserah total pada Yesus. Hanya Tuhan penentu hidupku. Bersama Yesus ku damai sejahtera. Bersama Yesus aku sukacita. Bersama Yesus aku yakin pasti masuk surga. Amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya. Punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Engkau sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, dalam tangan-Mu lah kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Nama Yesus mulia dan sempurna, haleluya. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku kelak masuk ke surga. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, karakterku memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih, ku bersyukur, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang sempurna. Roh Kudus dan firman-Mu, tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengajar hidupku, Roh Kudus mengingatkan aku selalu untuk aku melangkah di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan pikiran dan hatiku, biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku Bapa. Aku mau setia kepada Engkau Bapa. Aku mau cinta Yesus dan taat. Aku mau rendah hati hidup melakukan firman-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus tuntunlah hidupku, Roh Kudus pimpinlah hidupku. Tangan Tuhan Yesus pegang hidupku Bapa. Amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku disertai Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Percaya pagi ini adalah pagi yang indah, diberkati sama Tuhan Yesus, karena Tuhan bersama kami. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
yang senantiasa memelihara hidup kita. Hari boleh berubah, tanggal berubah saat ini, hari Selasa tanggal 9 Mei, tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu sekarang buat selama-lamanya. Kalau Yesus tidak pernah berubah, senantiasa sayang cinta kepada kita, demikian sama, mari kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jangan pernah menjadi orang yang berubah, inkonsisten. Jangan, tapi menjadi anak Tuhan yang setia. Kita mau cinta Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku, supaya langkah hidupku sesuai dengan rencana Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ucapan ilahi tentang Moab. Siapa tuh Moab? Nanti saya mau ceritakan sesuai dengan firman Tuhan. Sudah dirusakkan dan dibinasakan. Itu Moab adalah bangsa kafir. Bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bangsa yang selalu menyerang bangsa Israel. Mari kita baca, supaya kita pahamkan firman Tuhan. Supaya hari-hari kalau kita mengerti firman Tuhan, supaya kita jangan gagal dalam hidup ini. Tapi kita mengerti dan mari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 15. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Ya, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 nanti saya mau baca sebagai terakhir. Saya mau baca dulu kitab Nabi Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai 9. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam air Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon sudah naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo, karena mendebah. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Perhatikan Bapak Ibu. Sejarah Moab ini, kalau kita lihat ini adalah keturunan berdosa, ya, keturunan yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Karena Moab itu kalau kita lihat di sini, ya, keturunan dari siapa, Saudara? Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, ya. Itu Lut itu punya anak dua, Saudara, anak perempuan, ya. Ya, Lut itu punya anak perempuan dua, ya. Saya mau baca Kejadian 19 ayat 30, saya mau baca ayat 19 ayat 30 dan 36, 37, 38. Ayat 30 dulu. Pergilah Lut dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Soar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Istri Lut kan sudah mati, menjadi tiang garam karena tidak taat kepada firman. Nah, ini penting, Saudara, ya. Ini keluarga-keluarga tidak, termasuk Lutnya. Pada waktu Lut ribut sama Abram, ya, maka Abram bilang daripada ribut-ribut udahlah, lebih bagus kita pisah. Pilih mana? Dia lembah Yordan. Lembah Yordan bicara lembah dunia. Akhirnya terjadilah Sodom dan Gomora. Nah, ini itu. Dan anaknya tidak berkenan juga, ya, seperti mamanya tidak berkenan. Berarti Lut ini gagal tuh, ya, dalam memimpin keluarga. Istri Lut nggak taat, dia lihat ke belakang, kan dapat perintah dari malaikat. Tuhan tuh baik, Saudara. Ini perhatikan ini bukti nyata. Tuhan tuh baik. Pada waktu Sodom dan Gomora dibinasakan, Tuhan minta ke Abram, minta kepada Tuhan, Tuhan jangan dibinasakan karena ada ponakan ini. Lut ini ponakannya Abram. Tapi Lut tidak taat kepada firman Tuhan. Para Tuhan sudah bilang jangan menoleh ke belakang. Istri Lut itu istri Lut bicara tentang gereja Tuhan. Banyak gereja Tuhan tidak taat kepada firman Tuhan. Seringkali melanggar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, mari kita belajar ikuti, Saudara. Jangan pernah berani sama Tuhan. Jangan sok jagoan, Saudara. Belajar kita rendah hati, apalah kita. Kita diciptakan sama Tuhan. Jangan pernah sombong dalam hidup ini. Lebih bagus kita rendah hati. Itu simpel, Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, simple hidup ini, yaitu kita mau taat, kita mau cinta Yesus, kita mau rendah hati, dan kita mau setia. 5 poin, 5 karakter penting nih, yang selalu saya ajarkan kepada Bapak. 5 bicara tentang kasih Tuhan yang sempurna. 5 karakter ini harus saudara miliki. Yang penting cinta. Yang pertama, mari kita memiliki hati kasih. Supaya jangan sampai punya hati yang tidak punya kasih. Karena kasih itu sifat dari Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Dan sifat Tuhan yang kedua, Tuhan punya sifat ketaatan. Miliki sifat taat. Miliki sifat kasih. Kasih secara vertikal, kasih secara horizontal. Kasih vertikal, kita mau kepada Yesus, kita harus cinta. Dan kita kepada sama horizontal harus saling mengasihi. Ya, tidak boleh dendam, dengki, iri hati, punya niat yang tidak baik, singkirkan. Itu bukan datang dari Tuhan. Dan sifat yang kedua, Tuhan punya sifat taat. Sampai rela mati di atas kayu salib. Bukti pengorbanan Tuhan Yesus itu 5-5-nya sempurna. Itu karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kedua, karena Tuhan Yesus, malah Yesus, dia taat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8.
Dia rela sampai mati di atas kayu salib. Dia bukti ketaatan. Dia taat sampai di atas kayu salib. Dan ketika Yesus rendah hati. Kalau saudara punya sifat taat, harus rendah hati, bukan taat bohongan. Ya, bukan taat. Kalau taat bohongan tuh ngomel, pura-pura taat, ikuti hamba Tuhan, ikuti Tuhan, tapi dalamnya suka ngomel seperti bangsa Israel. Taat sih, tapi suka ngomel dia, bersungut-sungut. Nggak boleh, saudara. Belajar itu taat, rendah hati. Kalau orang rendah hati, hatinya bersih dan tulus. Dan sifat keempat, harus memiliki sifat setia. Saudara punya sifat setia. Ya, karena Yesus sendiri setia. Dalam 2 Timotius 2:13, Allah itu setia, kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Milikilah sifat Tuhan setia. Yang kelima, Allah itu kudus, Tuhan itu kudus, tidak bercacat celah, dan di dalamnya ada sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku ini, kata Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sumber kebenaran. Dia roti yang datang dari surga. Dialah firman Allah, sumber kebenaran. Dan dia kudus, Allah itu kudus. Imamat 11 ayat 44, Allah itu kudus. Dan Ibrani 12:14, tanpa kekudusan tidak seorang orang bisa berjumpa dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan. Mari, milikilah, jangan seperti Yub. Alut ini, saya mau baca. 2 perempuan itu jahat, coba lihat, perhatikan itu. Dia punya niat tidak baik, ya. Coba kita mau baca, ya. Dia ngomong lagi, dia 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Coba dianggap kebiasaan seluruh bumi. Berbuat curang, berbuat benar, inilah karena pandangannya bumi, pandangannya surga. Bukan pandangannya bumi, hawa nafsu dunia. Memikirkan seperti kebiasaan seluruh bumi. Kebiasaan seluruh bumi adalah orang-orang memikirkan dosa. Kedagingan semua. Ini makanya daging. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Berarti punya sifat jina nih ya. Sifat kotor, najis, ayah kandungnya. Ini dari dulu sudah punya anak-anak, sudah punya sifat jahat, berdosa, berzina. Terus akhirnya dia minum anggur, dan akhirnya langsung saya lompat 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki dan menunya Moab. Ini adalah bapak orang Moab sampai sekarang. Ini bukti nyata. Ya, jadi jelas Moab ini semuanya jalan ceritanya, makin hancur, saudara. Ya, makanya saya baca di berikutnya, di jalan-jalan orang belikan kain kabung di atas sota dan di atas tanah lapang, sekalian meratap sedang air mata bercucuran. Hesbon dan Elekalai meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas, seperti orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwa pun bergemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luit sampai menangis di jalan ke Horonaim. Yang orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, dan rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau, seperti segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, dan mereka bawa ke seberang sungai di Harabim. Sungguh teriak itu akan kedaran seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai Glaim, bahkan sampai ke Berelum. Sungai air Dibon telah penuh dengan darah, tapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Dan yang tersisa di tanah itu, haleluya. Coba ini lihat, semua hancur. Hidupnya kalau main-main dengan dosa, tidak ada damai sejahtera. Ini bukti nyata. Mari kita belajar. Moab adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, yang selalu akan memerangi Israel, berarti memerangi kebenaran. Siapa kalau kita berperang terhadap kebenaran, kita akan hancur. Ya, tapi sebagai ayat terakhir 1 Samuel pasal 29, saya mau baca, langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya, tapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa ini. Orang fasik itu Moab, bangsa yang tidak takutkan Tuhan, yang mempermainkan kasih karunia Tuhan, yang main-main dengan dosa, zina, hidup di dalam dosa-dosa, seperti yang saya bacakan tadi dalam kitab Kejadian anak Lut. Dia berdosa, pikirannya kotor semua, tidak mengandalkan Tuhan. Seharusnya dia berdoa, Tuhan tolong kirim. Kalau dia merindu untuk punya suami, dia berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau andalkan Yesus. Jangan main-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Bapak maut yang berkuasa itu iblis. Sudah baca Ibrani 2:14. Iblis yang berkuasa atas maut. Dan mari kita melalui firman-firman, supaya kita mengerti, supaya kita tidak menjadi orang Moab, bangsa kafir, bangsa yang mengandalkan dunia, yang hidup di dalam dosa, tapi hidup kita bagi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, minta pimpinan Tuhan.
bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus menjagaku. Ku akan selamat, bersama Yesus kita selamat. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, bersama Yesus aku nanti kelak masuk ke surga. Amin. Haleluya. Bersama Yesus hidupku teratur, bersama Yesus hidupku terjamin, bersama Yesus ku memiliki masa depan yang penuh harapan. Ku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan, percayalah hanya pada Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan sampai masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, minta pimpin aku ya Yesus, supaya jangan sampai kita seperti Moab yang hidup di dalam dosa, tapi hidup menjadi hamba kebenaran, dan kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.